Sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga hingga mengakibatkan 2 orang penghuni rumah meninggal dunia. Sementara seorang anak balita dalam kondisi kritis. Hujan deras yang mengguyur ibu kota memicu genangan banjir di sejumlah permukiman. Di Desa Doropayung, Pati, Jawa Tengah, petugas harus mengevakuasi warga lanjut usia akibat kediaman mereka terendam banjir. Udah kasih tangan dulu. Kenapa kan? Satu dari 2 pelaku penusukan terhadap seorang purnawirawan TNI di kota Cimahi diringkus polisi di rumah kontrakannya. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi. Kali ini Kamis 5 Januari 2023. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu petang kemarin ini membuat sebuah pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga. Akibat insiden tersebut, 2 orang penghuni rumah meninggal dunia, sementara seorang anak balita dalam kondisi kritis. Upaya petugas gabungan mengevakuasi 3 orang penghuni rumah yang tertimpa pohon tumbang berlangsung dramatis. Cuaca ekstrim yang melanda kota Makassar membuat sebuah pohon besar roboh dan menimpa rumah salah satu warga di perumahan Puripatene, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Rabu petang. Butuh waktu 1 jam bagi petugas untuk bisa mengevakuasi ketiga korban. 2 orang penghuni rumah tewas, sementara seorang anak balita dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makassar. Setelah tiba di perumahan Puripatene kemudian langsung dilakukan evakuasi dengan menggunakan kendaraan rescue milik Direktorat Samapta Polda Sulsel dan berhasil mengevakuasi 2 orang korban meninggal dunia dan 1 balita. Yang satu yang meninggal dunia itu meninggal di Bekasi kejadian, dan yang satunya masih sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi ya mungkin sampai di sana sudah tertolong lagi. Dari data BPBD Makassar, 169 bangunan yang tersebar di 10 kecamatan di kota Makassar terdampak cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, BMKG 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim mulai 3 Januari hingga 9 Januari 2023 mendatang. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat sejumlah permukiman dan ruas jalan juga tergenang banjir. Di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, petugas harus membantu mengevakuasi warga ke pengungsian karena ketinggian air masih mencapai 1,5 meter pada Rabu kemarin. Petugas BPBD Jakarta Barat harus mengevakuasi warga yang rumahnya masih tergenang pada Rabu malam. Ketinggian air yang mencapai 1,5 meter di Jalan Haji Muhajar, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Akibat curah hujan tinggi, memicu meluapnya Kali Sekretaris yang berdampingan dengan permukiman warga. Mereka berharap ada uluran bantuan dari pemerintah kota Jakarta Barat, terutama dalam mengatasi musim banjir yang kerap melanda saat musim hujan tiba. Udah ada satu mengungsi untuk sementara. Kalau warga yang lainnya masih bertahan. Masih bertahan ya Pak ya? Mungkin lihat situasi dan kondisi. Kalau umpamanya masih hujan deras, mungkin kemungkinan besar ya harus dievakuasi. Mau tak mau harus dievakuasi. Hujan deras yang turun juga membuat permukiman warga di Jalan Bangka 1D, Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm. Akibatnya, warga yang hendak beraktivitas menjadi terganggu.
Selain hujan deras, banjir diperparah dengan buruknya sistem drainase serta kontur tanah yang berada di posisi rendah. Derasnya hujan yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan juga membuat aliran Kali Mampang meluap dan merendam permukiman Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Meski ketinggian air mencapai 1 meter lebih, warga memilih bertahan di rumah. Hujan terus sekali, tinggi, meluap, air. Saat ini ketinggian air berapa, Bang? Sekitar 60-an ya. 60 ya? Banyak yang di sini, belum yang di dalam. Banjir juga melumpuhkan akses Jalan Kemang Utara 9, Jakarta Selatan. Genangan air setinggi 1 meter membuat jalan tak bisa dilalui kendaraan. Imbas adanya genangan ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi pun mengalami kemacetan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta hingga ke wilayah Tangerang ini juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ya, banyaknya jalan utama yang terendam banjir memaksa pengendara kendaraan bermotor harus mencari jalan alternatif. Intensitas hujan yang tinggi sepanjang hari Rabu membuat ruas jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama tergenang banjir setinggi 50 cm. Lantaran tak mungkin bisa dilintasi kendaraan, para pengguna jalan terpaksa harus memutar arah dan sebagian pengendara lain bertahan menunggu surutnya air. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos akhirnya mogok. Sementara sejumlah pejalan kaki rela menerjang banjir agar tiba di tempat tujuan. Ruas jalan Ciledug Raya kerap banjir jika diguyur hujan deras karena drainase yang buruk tak mampu menampung air. Banjir yang terjadi di ruas Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat membuat sejumlah pengendara harus mendorong kendaraan mereka melintasi genangan air. Ketinggian banjir mencapai sekitar 50 cm membuat warga sulit melalui banjir di jalan ini. Hujan yang deras serta buruknya drainase membuat air menggenangi jalan dan menghambat arus lalu lintas. Sejumlah petugas PPSU membantu pengendara dengan memberikan aba-aba agar tidak terperosok ke saluran air. Sejumlah kendaraan berusaha menerobos genangan banjir yang merendam Jalan Wahid Hashim, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu sore. Jalan yang menghubungkan antara Tangerang dengan Jakarta digenangi air setinggi 50 cm setelah hujan deras turun di kawasan Tangerang dan Jakarta. Beberapa pengemudi memilih untuk memutar arah dan mencari jalan alternatif karena mereka tidak mau memilih risiko kendaraannya mogok di tengah banjir. Ya, masih terkait banjir, pemirsa, hujan deras yang turun di kawasan ibu kota dan sekitarnya ini juga mengakibatkan jalanan dan juga permukiman di Jakarta dan Tangerang, Banten ini digenangi banjir. Ya, dampaknya aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang turun sepanjang hari di kawasan Tangerang dan Jakarta mengakibatkan Jalan Kreo Kota Tangerang, Banten digenangi air setinggi 40 cm Rabu sore. Selain itu, buruknya drainase di Jalan Mukhtar Raya Larangan yang posisinya berdekatan membuat permukiman di Kreo Kota Tangerang yang dihuni sekitar 270 kepala keluarga itu dilanda banjir. Ketinggian air berkisar antara 40 hingga 50 cm sehingga aktivitas warga terganggu. Sebetulnya di sini air hujan aja, tapi karena posisi kita di bawah DKI, air dari DKI, dari Petukangan mengalir ke sini semua. Kemudian di depan sudah dibikin sudetan kan dari komuniti itu, yang batas itu menuju ke Deplo. Tapi setengah belum jadi, gorong-gorongnya masih belum tembus. Nah itu akhirnya air yang di Kreo Selatan itu mengalir ke sini semua, numpuk ke sini semua dari DKI ke sini. Hujan deras juga mengakibatkan permukiman di Gang Asem, Pejaten Barat, Jakarta Selatan Rabu sore digenangi air setinggi 40 cm. Sejumlah warga yang mengendarai sepeda motor atau mobil berbalik arah saat melintas di kawasan ini karena khawatir mogok. Genangan air yang menutupi akses jalan warga di kawasan ini diduga akibat saluran air di anak kali yang belum bisa menampung air dengan normal. Banjir yang melanda ibu kota membuat permukiman di Jalan Bangka 1D, Jakarta Selatan Rabu sore digenangi air setinggi 50 cm. Akibatnya, aktivitas sejumlah warga terganggu karena akses jalan yang terendam banjir. Tim Liputan melaporkan dari Tangerang dan Jakarta.
Ya, pemirsa, angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di sejumlah daerah ini merusak rumah warga. Selain itu, dampak terjangan angin juga mengakibatkan pohon tumbang. Terjangan angin disertai hujan deras melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dampaknya atap rumah warga rusak beterbangan. Selain itu, dinding rumah juga rusak. Selain itu, sebatang pohon kapuk berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga. Akses jalan di Kecamatan Turikale, Maros juga terhalang batang pohon. Sementara itu di Kecamatan Celuring, Banyuwangi, sebuah rumah ambruk akibat terjangan angin pada Rabu siang. Penghuni rumah bernama Katiman berhasil keluar sebelum rumahnya rata dengan tanah. Korban yang bernama Katiman untuk sementara waktu menumpang di rumah kerabat dan akibat peristiwa itu korban menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dampak angin kencang juga terendam, maksud kami dampak angin kencang juga terjadi di Karangasem, Bali. Pura Penataran Tangkas Kori Agung yang berlokasi di Banjar Dinas Kaler ambruk Rabu pagi. Bangunan yang rusak yakni Balegong, salah satu bagian dari pura itu. Warga menuturkan sebelum pura ambruk terdengar suara gemuruh. Warga sekitar telah melaporkan peristiwa itu ke BPBD Karangasem. Atap yang berantakan juga sudah dibersihkan. Pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur ini membuat puluhan rumah terendam banjir. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, hujan deras yang melanda wilayah tersebut membuat Sungai Serayu jebol dan mengakibatkan puluhan rumah diterjang banjir bandang. Bencana lagi kasiran bawah tembok PT jebol, masuk ke PT monggo. Untuk pemuda atau warga bisa turun. Warga Dusun Kasiran Bawah, Desa Melipak, Wonosobo panik saat melihat derasnya air yang menerjang permukiman mereka Rabu sore. Derasnya aliran air yang diduga berasal dari anak Sungai Serayu ini juga turut menerjang perkebunan warga. Peristiwa berawal saat kawasan ini diguyur hujan deras sejak Rabu pagi hingga sore hari. Diduga tak kuat menahan debit air yang terus bertambah, tanggul di aliran anak Sungai Serayu jebol. Tak ada korban jiwa dalam bencana ini. Hingga Rabu sore, warga belum ada yang mengungsi lantaran masih menjaga harta benda mereka. Yang kami data lebih dari 30 rumah yang terdampak dari masuknya air ke rumah penduduk. Adapun untuk rumah yang agak parah, ini sejumlah 26 unit rumah. Sementara di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, banjir bandang akibat meluapnya Sungai Busena turut merendam 29 rumah warga di Desa Tualene. Tak hanya itu, areal persawahan dan jalan raya juga ikut terendam air. Warga diimbau agar tetap mewaspadai banjir susulan karena intensitas curah hujan yang masih tinggi. Tim Liputan melaporkan. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Semarang belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ya, bahkan guyuran hujan deras di Kabupaten Semarang sepanjang hari ini, atau maksud kami sepanjang hari kemarin ini, sejumlah sungai meluap dan juga merendam permukiman. Sementara jalan tidak bisa dilewati, ketinggian mencapai 1 meter lebih. Depan MTS NU Ngaran. Masya Allah. Deras air banjir yang terjadi di Jalan Kaligarang, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang Rabu sore ini direkam warga. Banjir akibat meluapnya Sungai Kaligarang setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sepanjang hari. Akibatnya sejumlah rumah terendam air setinggi kurang lebih 50 cm hingga 1 meter. Balik gak iso. Balik. Kon balik lagi. Kuatnya arus banjir sempat memutus akses jalan dan arus lalu lintas. Sejumlah warga bahkan mencegah pengendara untuk tak melintas di genangan air lantaran cukup berbahaya. Sungai air Kaligarang meluapnya Sungai Kaligarang mungkin di daerah hulu sana mungkin adanya suatu penebangan atau kurang narik buah sasi dan sebagainya, sehingga begitu intensitas hujan tinggi tidak ada penyerapan yang optimal dengan seperti itu. Beberapa warga menuturkan banjir kali ini adalah yang terparah karena air begitu cepat masuk ke rumah mereka. Selokan, airnya balik, terus langsung
langsung hitungan detik naik semua airnya. Bu, kejadian ini infonya yang seberapa, Bu? Selama saya di sini udah 3 kali ini. Tapi ini yang paling paling besar ini, paling parah. Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang datang ke lokasi banjir berjanji akan melakukan upaya pencegahan banjir. Sementara hingga Rabu malam, warga dibantu aparat TNI Polri dan relawan masih melakukan pembersihan lumpur yang dibawa oleh banjir. Sementara itu di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genduk, Kota Semarang hingga Rabu siang masih terendam banjir. Banjir yang terjadi sejak awal tahun baru ini merendam sedikitnya 1.200 unit rumah dengan ketinggian 1 meter. Agar kebutuhan warga terpenuhi, aparat TNI Polri dan pegawai kelurahan menyalurkan bantuan menggunakan perahu karet. Ali Mustafirin dan Yulianto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Masih terkait banjir, pemirsa, sejumlah warga lanjut usia yang rumahnya diterjang banjir di Pati, Jawa Tengah dievakuasi oleh petugas. Nah, evakuasi dilakukan karena banjir kembali tinggi setelah sebelumnya sempat surut. Inilah saat petugas penyelamat gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD mengevakuasi wanita lanjut usia di rumahnya di Desa Doropayung, Pati, Jawa Tengah, Rabu malam. Sementara terhadap warga lanjut usia yang lain, petugas harus melakukan pendekatan terlebih dahulu karena masih ada warga yang enggan meninggalkan rumahnya yang sudah tergenang air. Evakuasi dilakukan karena ketinggian air meningkat mencapai 140 cm dan dapat membahayakan warga yang berada di tengah banjir, terutama anak-anak dan orang lanjut usia. Ini kita berupaya sosialisasi atau himbauan kepada warga, khususnya yang warga yang manula, anak-anak, kemudian perempuan. Kita bersosialisasi mengajak supaya kita fungsikan yang lebih aman atau mungkin kita rawat di sana. Petugas lalu membawa mereka ke lokasi pengungsian di kantor desa Doropayung. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Banjir yang merendam Jalan Pantura Kaligawe selama 1 pekan terakhir mengakibatkan lalu lintas macet parah. Ya, bahkan jalan yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak terendam banjir setinggi 70 cm. Kendaraan yang melintasi Jalan Pantura Kaligawe, Semarang Rabu siang macet parah. Truk yang mengarah ke Semarang hanya dapat melaju dengan kecepatan 20 km per jam saja. Kemacetan yang terjadi mulai dari Sayung, Kabupaten Demak hingga Jalan Kaligawe, Semarang merupakan dampak dari banjir yang menerjang jalur Pantura Kaligawe. Banjir itu mengakibatkan pengiriman barang melalui jalur tersebut mengalami keterlambatan. Ketinggian air yang berkisar antara 50 cm hingga 70 cm membuat kendaraan tidak bisa melaju normal. Bahkan sejumlah mobil atau motor yang nekat menerjang banjir mengalami gangguan mesin. Akibatnya, aktivitas warga yang menggunakan ruas jalan ini menjadi terganggu. Unit Lantas Polsek Genduk, Semarang melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan ini. Arus masih mengalami keterkendala dikarenakan adanya genangan air di Jalan Kaligawe, tepatnya di depan Kejaksaan Lama. Sedangkan untuk arus roda 2 maupun roda 4 yang kecil diarahkan ke jalan alternatif, yaitu Jalan Wotorowiji arah Bedungan. Sedangkan untuk jalan yang Kaligawe dilintasi oleh KBM truk yang besar. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi kendaraan agar tidak mogok jika melintas di jalur Pantura Kaligawe. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, gelombang tinggi yang terjadi di perairan utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menyulitkan kapal untuk bersandar. Kapal motor Umsini misalnya sempat tertahan di tengah laut selama 30 menit sebelum sandar di pelabuhan Lorenzai, Maumere.
Kapal motor Sini yang mengangkut penumpang dari Makassar, Sulawesi Selatan sempat tertahan di tengah laut selama 30 menit sebelum bersandar di pelabuhan Lorensai, Maumere, NTT Rabu siang. Kapal yang seharusnya sandar pada pukul 11 siang namun mengalami keterlambatan karena ombak yang cukup tinggi. Setelah menurunkan ratusan penumpang, kapal kembali melanjutkan perjalanan ke Flores Timur. Terlambat masuk, masalah faktor cuaca, Pak. Arusnya kencang dan angin. Akhirnya nakoda yang biasa kita sandar ke kanan, ini kita alihkan sandar ke kiri, supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Dampak lain dari gelombang tinggi menyebabkan pelabuhan Lorensai Maumere padat disandari kapal-kapal besar. Syah Bandar Maumere juga telah mengeluarkan peringatan akan adanya cuaca ekstrim. Untuk saat ini kami tidak menunda ukuran persetujuan berlayar. Harus tidak kami sampaikan dari tadi, sehingga terkait mereka berlayar atau tidak sudah kami sampaikan untuk tidak berlayar. Demi menjaga keselamatan pelayaran, pemilik kapal maupun nahkoda diingatkan untuk mematuhi peringatan BMKG agar untuk sementara waktu tidak melakukan pelayaran. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, akibat cuaca buruk hampir 2 pekan, ratusan calon penumpang tertahan di Pelabuhan Kalianget, Sumeneb, Jawa Timur. Para penumpang berharap kapal dapat segera berlayar karena jumlah penumpang yang datang terus meningkat. Ratusan calon penumpang ini memadati Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur akibat tidak adanya kapal yang berlayar akibat cuaca buruk. Ruang loket pelabuhan dan rumah dinas kecamatan bahkan telah beralih fungsi sebagai tempat istirahat para penumpang yang telah bertahan di pelabuhan hampir 2 pekan lamanya. Total di penampungan 131, di penampungan kecamatan ada 44, Pak. Dan insya Allah ini yang akan diprioritaskan buat keseluruhannya berapa total? Ini 175. Bertambah itu terus ya? Ya. Bupati Sumeneb yang memantau langsung kondisi para penumpang menyampaikan para calon penumpang akan diberi fasilitas penuh seperti makanan, fasilitas tidur hingga kesehatan agar bisa sampai ke tujuan masing-masing di kepulauan. Yang pasti kita fasilitasi juga kalau memang ombak reda dan KSOP juga mengizinkan. Paling tidak ada kapal cepat dulu sementara, nanti kita siapkan kapal lain. Karena ini pasti kan numpuk sudah penumpangnya. Nah itu yang nanti akan kita antisipasi biar tidak berebut. Kendati demikian, keberangkatan kapal untuk berlayar akan tetap mengacu pada izin dari Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan mengingat cuaca masih buruk. Fanturazi melaporkan dari Sumeneb, Jawa Timur. Di informasi lainnya, pemirsa, si jago merah menghanguskan sebuah pondok pesantren di Kampung Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kepanikan terjadi saat kobaran api menghanguskan pondok pesantren Riyadus Syamsiah di Kampung Cimanggu, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. Bangunan pondok yang terbuat dari kayu membuat si jago merah sulit dijinakkan. Beruntung, pada saat kejadian, para santri sedang mengikuti pengajian di majelis ponpes yang lokasinya terpisah dari bangunan yang terbakar. Sedikitnya, 18 kamar santri beserta isinya ludes dilalap api. Diduga, api berasal dari korsleting listrik. Diketahui oleh salah satu santri, berasal dari atap dan dimungkinkan diakibatkan dari korsleting listrik. Ini daerahnya daerah Kampung Cimanggu, desa Cipisan, Kecamatan Sukalarang. Bangunan yang terbakar ini apa, Dan? Bangunan yang terbakar ini adalah tempat tinggalnya para santri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran ini. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Ya, gudang bekas pengolahan ikan di kawasan Pelabuhan Ikan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Kebakaran bangunan kosong itu diduga dipicu korsleting listrik akibat kabelnya dicuri. Kepulan asap tebal menyelimuti sebuah gudang bekas pengolahan ikan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu sore. Kobaran api tampak membesar dan menghanguskan seluruh area gudang yang sudah 2 tahun tak terpakai. Petugas pemadam kebakaran berupaya menjinakkan si jago merah dengan memanfaatkan genangan air di sekitar gudang. Menurut warga, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik akibat sejumlah kabel dicuri orang.
Warga sempat menangkap seorang pelaku dan langsung menyerahkannya ke polisi dengan barang bukti 5 karung kabel. Yang tertangkap 1 orang, udah dibawa ke pos polisi. Nyuri apa tuh Bang? Ya Pak. Nyuri apa dia? Mencuri kabel Pak. Kabel, barang buktinya udah saya bawa ke pos. Berarti dia nyuri kabel bakar di situ? Enggak, jadi ada mencuri, jadi korsleting gitu. Itu awalnya Pak ya? Awalnya itu. Berapa orang ditangkap Pak? Baru 1 orang yang ketangkap. Aparat kepolisian membenarkan adanya seorang pria yang diamankan dan penyelidikan masih berlanjut. Kebakaran di gudang kosong ini akhirnya bisa dipadamkan 1 jam setelah petugas mengerahkan 12 mobil damkar. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke peristiwa lain. Pemirsa, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan terdakwa kasus pemerkosaan belasan santri Heri Wirawan. Atas putusan MA yang menolak kasasi itu, maka terdakwa tetap dihukum mati sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Mahkamah Agung atau MA menolak permohonan kasasi Heri Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santri. Ini berarti terdakwa tetap divonis hukuman mati sesuai putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Sebelumnya di Pengadilan Negeri, Heri divonis hukuman seumur hidup. Kuasa hukum terdakwa Heri akan berkonsultasi dengan kliennya lantaran belum menerima salinan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Usai konsultasi, maka akan dilakukan langkah hukum selanjutnya. Sampai saat ini kami belum menerima putusan dari Mahkamah Agung. Namun demikian, hari ini kami akan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Bandung untuk mengambil putusannya. Mengenai langkah-langkah yang akan kami lakukan tentang putusan Mahkamah Agung, tentunya kami akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan terdakwa Heri Wirawan. Karena di negara ini seorang terdakwa pun dilindungi oleh undang-undang. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah dinas dan juga kediaman Verdi Sambo di Jalan Duren 3 dan juga di Jalan Saguling, Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi maupun fakta persidangan yang telah dilakukan. Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan para kuasa hukum terdakwa menyambangi TKP pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Pengecekan dilakukan di rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, dan rumah dinas di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Adapun pengecekan dilakukan terhadap penempatan CCTV hingga lokasi penembakan. Pemeriksaan TKP dilakukan untuk menambah keyakinan hakim atas peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Pada prinsipnya Majelis Hakim ingin katakanlah melihat TKP tempat kejadian perkara itu untuk menambah keyakinan hakim. Sementara itu, usai meninjau lokasi perkara, Rodi Talapesi selaku kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer menyorot fakta adanya CCTV di rumah Verdi Sambo di Jalan Saguling yang sebelumnya dinyatakan tidak ada. Terkait rumah Saguling, di mana yang menjadi sorotan kami ketika tidak ada CCTV lantai 2 dan lantai 3. Tadi Majelis Hakim sudah melihat secara langsung ya, bahwa ada CCTV sebenarnya. Dan kedua, terkait yang ada di rumah Duren 3 ini menjelaskan posisi dari para terdakwa ketika terjadi penembakan. Nantinya hasil pemeriksaan TKP oleh seluruh pihak akan kembali diuji di dalam ruang persidangan. Tim Liputan melaporkan. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah 1 dari 2 pelaku penusukan terhadap seorang purnawirawan TNI di Kota Cimahi diringkus polisi di rumah kontrakannya. Informasi selengkapnya usai jeda bersama Dani Maulana. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Kawanan pemuda bersenjata tajam menyerang permukiman warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Dari hasil pencarian dan penyelidikan, polisi sektor Cipayung langsung meringkus 5 orang pelaku pada hari Rabu kemarin. Tabrak gue, tabrak ya, kocak. Kawanan pemuda dengan membawa senjata tajam menyerang permukiman warga di Jalan Banjarjati, Cipayung, Jakarta Timur. Beberapa pemuda yang tengah berkumpul menjadi sasaran para pelaku. Warga sekitar yang mendengar adanya keributan langsung keluar rumah.
Para pelaku pun langsung melarikan diri. Meski baru pertama kali terjadi, namun warga mengaku resah dan takut dengan ulah kawanan pemuda bersenjata tajam tersebut. Warga khawatir menjadi korban dari aksi para pelaku. Beruntung, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ya itu motor kan diberhenti di situ, cuman kan yang berapa berempat atau berapa tuh yang di sini. Yang diserang apa? Anak-anak yang duduk di situ aja. Oh, warga sini, anak-anak sini. Itu padahal lagi nongkrong-nongkrong doang. Biasa, wong pagi-pagi 5:30 kan nggak ada istilahnya apa. Oh, emang biasa duduk-duduk pagi gitu? Ya mungkin habis tahun baru mungkin ya. Kan juga nggak pernah tahu. Ya cuma duduk biasa aja. Tahu-tahu diserang aja sih. Dari hasil pencarian dan penyelidikan, polisi sektor Cipayung langsung meringkus 5 orang pelaku pada Rabu siang. Sementara pelaku lain hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Muhammad Sobadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Polisi resmi menetapkan pelaku penculikan terhadap anak perempuan berusia 6 tahun sebagai tersangka. Tapi penetapan pasal yang digunakan untuk menjerat tersangka secara resmi baru akan dilakukan setelah polisi menerima hasil visum dari korban. Polisi akhirnya menetapkan IS alias Jack sebagai tersangka kasus penculikan terhadap bocah MA 6 tahun di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat awal Desember 2022 lalu. Pria itu dijerat dengan pasal berlapis atas perbuatannya melarikan bocah perempuan berusia 6 tahun selama 26 hari. Oleh penyidik sementara ia dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan pasal tentang penculikan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Namun demikian, penetapan pasal yang akan digunakan untuk menjeratnya secara resmi baru akan dilakukan setelah hasil visum dari tim Dokes RS Polri Kramat Jati diperoleh penyidik. Kami masih membutuhkan beberapa keterangan saksi, termasuk sampai saat ini kami juga masih menunggu hasil visum, sehingga kami bisa menambahkan manakala nanti ada dari hasil visum ada hal-hal ataupun temuan terkait dengan penculikan korban M. Tersangka yang kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif aksi penculikan itu juga akan dibawa ke psikiater. Polisi merasa perlu memeriksakan kondisi kesehatan jiwanya lantaran ia memiliki latar belakang sebagai residivis kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur pada tahun 2014 lalu dan dihukum 7 tahun. Selain itu, cara hidup tersangka yang cenderung menyendiri dan selalu berpindah-pindah. Aurika Agustina dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, 1 dari 2 pelaku penusukan terhadap seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel di kota Cimahi diringkus polisi. Petugas menyergap pelaku di rumah kontrakannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Tim gabungan Resmob Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat menyergap pria bernama Robert di rumah kontrakannya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Ia diketahui terlibat kasus penusukan terhadap seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel. Udah kasih tangan dulu. Tahu kan? Kenapa kan? Sudah tahu. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu mengaku hanya diperintah oleh rekannya berinisial I untuk menghadang kendaraan korban bernama Sugeng Waras di Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi 29 Desember 2022 lalu. R juga berperan melempar batu hingga kaca belakang kendaraan korban pecah. Kami berharap pertama kepada Pak Kapolres dan jajarannya mohon diadakan tindakan hukum, penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kini R telah ditetapkan sebagai tersangka, namun motif penusukan itu belum terungkap karena R memilih bungkam, sedangkan otak pelaku yakni I masih buron. Untuk motivasi sendiri sampai sekarang masih belum bisa kita sampaikan atau memang kita belum tahu karena permasalahannya tersangka utama yang mengetahui motifnya. Sedangkan tersangka yang sekarang ini belum mengetahui apa motif sebenarnya dari kejadian tersebut. Sementara itu korban yang menderita luka tusuk di bagian paha masih menjalani perawatan di Rumah Sakit TNI Dustira, Kota Cimahi. Sedangkan R dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Di informasi lainnya, merasa mendengar bisikan gaib, seorang pemuda di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
nekat menghabisi nyawa ayah dan ibunya. Pemuda ini membunuh kedua orang tuanya menggunakan sebilah senjata tajam. Pemuda berinisial DO 33 tahun ini diringkus polisi dan langsung dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat usai menghabisi nyawa kedua orang tuanya Rabu siang. Warga Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pangabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu menghabisi nyawa kedua orang tuanya menggunakan sebilah parang. Sang ayah bernama Khairul Anwar, 50 tahun, dianiaya pelaku saat tengah tidur. Sementara sang ibu Rosma, 50 tahun, dihabisi saat sedang memasak di dapur. Sehari-hari memang untuk tersangka ini tinggal satu atap, satu rumah bersama kedua orang tuanya yang menjadi korban. Untuk sementara pengakuan tersangka motifnya mendapat seperti bisikan gaib yang menyampaikan bahwa orang tuanya adalah dajjal, pendosa dan harus dibunuh. Pelaku yang diketahui pernah mengalami masalah kejiwaan akan diperiksakan kondisi kesehatan jiwanya ke psikiater. Untuk sementara, pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rick Harsen melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Video pengeroyokan terhadap seorang wanita yang dilakukan sekelompok orang di Bangkalan, Jawa Timur ini beredar luas di masyarakat. Tidak terima dianiaya, korban pun melaporkan peristiwa itu ke Polres Bangkalan. Dalam video berdurasi 2 menit ini terlihat seorang wanita dikeroyok sejumlah wanita dan seorang pria. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Kamal, Bangkalan, Jawa Timur itu kini viral di masyarakat. Usai pengeroyokan itu, korban kemudian melapor ke Polres Bangkalan. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dan satu persatu para pelaku diperiksa. Pelakunya sudah kita amankan semua dan dalam proses pemeriksaan. Dan semoga kita bisa mengurai perannya masing-masing dari orang-orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada wanita tersebut. Itu saja, nanti perkembangan akan kami informasikan selanjutnya. Saat ini polisi masih mendalami motif pengeroyokan. Para pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah ini ditemukan tewas tergantung di kamar rumahnya. Tapi dari hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat dicekik dan dianiaya. Belakangan terungkap korban dibunuh oleh sang suami, dibantu ibu mertua dan juga kakak iparnya. Perempuan bernama Fitri Suryani ditemukan tewas tergantung di salah satu kamar rumah mertuanya pada Selasa sore. Kabar itu pun sontak mengejutkan para tetangganya, warga desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Namun orang tua korban merasa curiga dan meminta jenazahnya divisum. Hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara ditemukan luka cekikan dan kekerasan di tubuh korban. Hingga polisi melanjutkan penyelidikan. Tak lama 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni suami korban MR 20 tahun, mertua perempuan berinisial SH 45 tahun, serta kakak ipar korban S 24 tahun. MR mengajak ibu dan kakaknya menganiaya sang istri dan mencekiknya. Setelah korban tewas, jasadnya pun digantung di salah satu kamar untuk mengesankan korban tewas akibat bunuh diri. Jadi dari keterangan dari pelaku maupun kakak dan ibunya, korban ini suka melawan dan tidak menuruti kemauan dari suaminya atau orang tuanya. Itu yang mendasarkan mereka kesal dan merencanakan di hari Minggu untuk merencanakan pembunuhan ini. Atas perbuatan ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP subsidi pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kita beralih ke informasi lain. Terdakwa kasus investasi bodong KSP Indosuria,
Heri Surya dituntut hukuman 20 tahun penjara serta denda 200 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang vonis 5 terdakwa kasus korupsi izin ekspor crude palm oil atau CPO. Terdakwa Indra Sari Wisnuwardana, Eskom MSI, selama 3 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memvonis 6 terdakwa kasus izin ekspor crude palm oil atau minyak goreng dengan hukuman 1 hingga 3 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi, diantaranya mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana, mantan Asistensi Menteri Menko Bidang Perekonomian Wibianto Halim Jati, serta Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulin Tumanggor. Vonis terhadap terdakwa lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Indra Sari Wisnuwardana sebelumnya dituntut 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, sementara Wibianto Halim Jati sebelumnya dituntut 8 tahun penjara. Atas putusan hakim, kuasa hukum terdakwa menyatakan akan merundingkan pada kliennya untuk upaya banding. Ada pertimbangan yang menurut kami menjadi dasar kami nanti mempertimbangkan untuk segera mengajukan banding. Dikarenakan apa? Dalam putusan dinyatakan di dalam pertimbangannya kelangkaan minyak goreng ini bukan karena perbuatan pengusaha. Sementara itu terdakwa kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Indosurya, Henry Surya dituntut hukuman 20 tahun penjara serta denda 200 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jaksa juga meminta kepada majelis hakim untuk menyita seluruh aset terdakwa. Sejumlah korban mengaku cukup puas atas tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum pada terdakwa. Kasus investasi bodong KSP Indosurya yang disinyalir merugikan korbannya hingga 106 triliun rupiah ini akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan dari terdakwa Henry Surya. Don Vito Samarta dan Jayadi melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, kita jeda sejenak. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah komplotan pencopet di angkutan kota di Bogor, Jawa Barat ditangkap dan dihakimi massa usai menggasak telepon seluler milik penumpang. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, seorang suami menggerebek pria di proyek perumahan yang diduga berselingkuh dengan istrinya. Ironisnya seorang pemuda yang berniat melerai pertikaian justru dibacok hingga terluka di kepala dan lehernya. Pria ini tak bisa berbuat banyak saat diserang pelaku dengan pisau. Insiden di desa Singajaya, Jonggol, Kabupaten Bogor 2 Januari itu terjadi saat korban akan melerai konflik antara temannya dengan pelaku. Akibat kejadian itu, korban dirawat karena luka tusuk di kepala dan lehernya. Pasca insiden itu, polisi menangkap Winadi, pelaku pembacokan. Sementara satu rekannya yang sempat melempari korban dengan batu masih buron dan masuk daftar pencarian orang. Dari penyelidikan sementara, Winadi tega menyerang korban pelerai pertikaian karena diduga arogan saat ia sedang mengonfirmasi dugaan perselingkuhan antara istrinya dan teman korban. Awalnya sementara yang dapat kami sampaikan awal mula permasalahan tersebut dari perkara dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh teman dari korban dan istri dari pelaku. Untuk melengkapi penyelidikan kasus ini, Satreskrim Polsek Jonggol akan menggelar olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan para saksi. Asep Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Usai menggasak telepon seluler milik penumpang angkutan kota, komplotan pencopet di Bogor ditangkap dan dihakimi massa. Modus para pelaku yakni pura-pura muntah.
Komplotan pencopet ini nyaris menjadi bulan-bulanan warga beberapa saat setelah menggasak telepon seluler milik seorang penumpang angkutan kota. Aksi pencopetan itu terjadi di Jalan Raya Ciomas, Bogor, Rabu pagi. Saat beraksi, para pelaku berbagi peran, yaitu menukarkan uang dan berpura-pura muntah. Warga yang mengetahui ciri-ciri para pelaku kemudian mengejar lalu menangkap ketiganya. Motifnya yaitu berpura-pura menukar uang dan temannya satu lagi itu muntah, berpura-pura muntah. Polisi telah menyita 1 unit telepon seluler milik korban. Ketiganya telah ditahan di Mapolsek Bogor Barat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan terjadi di Tol Semarang Solo. Kecelakaan dipicu sebuah truk yang pecah ban. Mohon izin Komandan untuk giat evakuasi KBM truk yang terguling di tol kilometer 43. Seperti inilah situasi lalu lintas di Jalan Tol Semarang Solo, tepatnya di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Setelah petugas berhasil mengevakuasi 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Kecelakaan terjadi akibat adanya truk terguling di tengah jalan tol karena alami pecah ban saat hujan mengguyur wilayah ini. Jarak pandang yang terbatas membuat kendaraan yang ada di belakang truk tak bisa mengendalikan laju kendaraan. Akibatnya, 7 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun. Ada mobil atau truk guling di depan. Jadi di depan saya itu pada ngerem mendadak. Terus saya juga ikut ngerem. Dapat rem tipis sama truk depan, truk hijau. Tapi dari belakang tiba-tiba bruk 2 kali. Jadi bruk. Proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat terkendala hujan deras. Lalu lintas di lokasi sempat ditutup sementara untuk evakuasi. Kebetulan ban belakang sebelah kiri itu meletus, ataupun pecah, sehingga oleng menabrak median tengah jalan, sehingga untuk kendaraan yang di belakangnya karena tidak bisa menguasai, terjadi beberapa kendaraan yang beruntun. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan serta para korban dibawa ke gerbang tol Ungaran. Sedangkan kendaraan yang mengalami rusak ringan bisa kembali melanjutkan perjalanan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, pemirsa, truk yang tercebur di Pelabuhan Merak akhirnya bisa diangkat ke daratan. Sebelumnya, evakuasi sudah dilakukan dengan pelampung namun gagal. Pengangkatan truk bermuatan semen yang tercebur pekan lalu akibat cuaca buruk di Pelabuhan Merak akhirnya membuahkan hasil. Dengan menggunakan kren, tim gabungan TNI Angkatan Laut dan ASDP Merak berhasil mengevakuasi bangkai truk yang sempat terkendala gelombang tinggi. Sebelumnya, evakuasi sudah dilakukan menggunakan air bebek atau pelampung berukuran besar namun gagal. Cuaca yang kurang begitu bersahabat, kemudian juga visual atau visibility di bawah yang dari Katim Penyelam menyampaikan bahwa hanya 1 jengkal begini. Tapi dengan alhamdulillah, dengan skill yang dimiliki, kemudian dengan doa dari rekan-rekan semuanya, upaya tersebut bisa kita atasi. Truk bermuatan semen ini rencananya akan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, namun badan truk tersangkut bantalan jembatan di Dermaga 5. Kondisi diperparah dengan kapal Roro yang tidak stabil karena gelombang tinggi. Truk akhirnya terjebur ke laut setelah 2 jam tersangkut di ramdor kapal. Ardi Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Memasuki tahun baru, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional masih relatif mahal. Diduga imbas dari cuaca buruk, harga cabai rawit hingga ikan laut melambung cukup drastis. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan salah satunya. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga cukup drastis, seperti cabai. Di awal tahun ini, harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga cabai masih di kisaran Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai di awal tahun ini lantaran cuaca buruk yang melanda tanah air akhir-akhir ini. Tak hanya cabai, beberapa jenis ikan laut juga mengalami kenaikan harga, imbas dari cuaca buruk.
harga ikan bawah laut saat ini mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp60.000. Sementara harga cumi besar naik menjadi Rp100.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Enggak sih, paling cuma dikurangin aja kilonya, dari sekilo ke setengah gitu. Untuk mengakali kenaikan dengan mengurangi ya. Kondisi serupa juga terpantau di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Imbas cuaca buruk 2 pekan terakhir membuat harga sayuran, terutama harga cabai, mengalami kenaikan. Perubahan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit hijau yang naik Rp50.000 per kilogram dari harga normal. Terus biasanya beli setengah, sekarang jadi seperempat. Jadi untuk mensiasatinya gimana, Bu? Ya cuman kayak gitu doang. Kita atur dengan biasa setengah kilo kita beli, sekarang seperempat gitu. Soalnya kan kalau beli setengah kilo itu mahal banget. Pedagang dan konsumen berharap harga bahan pangan bisa kembali normal karena tingginya harga bahan pangan dinilai makin memberatkan beban perekonomian mereka. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seekor buaya muara yang panjangnya hampir 3 meter didapati berenang di pantai Legian, Bali. Reptil buas itu akhirnya ditangkap dengan peralatan seadanya. Inilah saat petugas Balawista Badung Rabu sore menangkap seekor buaya muara di pantai Legian, Bali. Reptil yang panjangnya 2,9 meter itu didapati berenang tidak jauh dari bibir pantai. Sejumlah warga yang melihat mulanya mengira itu adalah kayu yang mengapung. Namun setelah didekati, baru terlihat jelas sosok buaya tersebut. Saat itu tidak banyak wisatawan berada di kawasan pantai. Penangkapan dilakukan petugas untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pertamanya melihat itu dia mengamang seperti kayu ya, datang dari arah utara, mengamang di bawah arus sampai di depan pos jaga. Kita memantaunya dan lewat lagi dikit, seperti kepalanya terlihat goyang-goyang ya, baru kita memastikan itu buaya. Baru akhirnya kita mendekat ke bibir pantai dan itu ternyata benar buaya. Buaya yang usianya diperkirakan sekitar 4 tahun sampai 5 tahun itu diduga berasal dari Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai yang memiliki habitat asli buaya muara di Bali. Jadi sebetulnya kita punya habitat asli buaya muara ini namanya buaya muara Crocodylus porosus. Kita di dekat-dekat sini ada habitat yang namanya Tahura Ngurah Rai, di sana masih ada buayanya. Kemungkinan besar buaya itu berasal dari sana dan karena memang habitat aslinya di sana. Buaya muara tersebut kemudian dibawa ke kantor BKSDA untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan karena terdapat luka di bagian tubuh buaya saat ditangkap. Haryanto Hutapea melaporkan dari Badung, Bali. Petugas Damkar dan PPSU DKI Jakarta gotong royong bersihkan rumah milik pasangan ibu dan anak lelakinya yang terbengkalai belasan tahun. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Dani Maulana. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda di Lampung Selatan, Lampung kembali erupsi. Pada erupsi ketiga di tahun ini, semburan abunya mencapai 3.157 meter di atas permukaan laut. Erupsi terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur area kawah Gunung Anak Krakatau sehingga membuka celah letusan besar.
Dari CCTV pos pantau Gunung Anak Rakatau, letusan abu vulkanis berwarna hitam kelabu mengarah ke timur. Semburan ini juga teramati petugas pengawas Gunung Anak Rakatau di sekitar Pulau Rakata. Meningkatnya aktivitas letusan Gunung Anak Rakatau, masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah. Hingga kini gunung tersebut masih berstatus siaga atau level 3. Juga himbauan untuk ke masyarakat ya. Kita tetap aja waspada, walaupun toh ini masih tetap level 3 atau siaga, kita harus tetap waspada. Pemirsa, viral di jagat maya sebuah rumah mewah di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dihuni pasangan ibu dan anak laki-lakinya terbengkalai tanpa pasokan listrik dan juga air selama 12 tahun. Ya, kondisi tersebut membuat petugas damkar dan PPSU bergotong royong membersihkan rumah tersebut. Inilah kondisi rumah mewah yang terbengkalai di sebuah komplek perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. Kondisi rumah tampak kotor dan kumuh. Bahkan sejumlah perabot terlihat berlumut. Rumah ini dihuni oleh pasangan ibu dan anak lelakinya, Tiko. Sang ibu diketahui mengalami gangguan jiwa. Ironisnya selama bertahun-tahun keduanya hidup tidak menggunakan listrik dan air sejak sang ayah pergi meninggalkan mereka 12 tahun silam. Yang saya tahu, bapaknya Tiko pulang ke Jawa, ke kampung halamannya, ya, sehingga tinggal Tiko sama ibunya di sini. Nah, itu Tiko masih sempat sekolah sampai kelas 1 SMP. Sampai SMP, nah, kesananya nggak boleh sekolah sama ibunya. Nah, disitulah mungkin mulai terjadi depresi ya ibunya ya. Karena juga faktor ekonomi sehingga itu dicabut. Mendapat kabar dari sekelompok relawan terkait kondisi rumah yang terbengkalai, petugas damkar dan PPSU DKI Jakarta bergotong royong membersihkan seluruh ruangan rumah. Bahkan petugas juga membersihkan tanaman liar yang menutupi pekarangan rumah. Aksi kebersihan karena di dalam memang debu sangat tebal, banyak sawang-sawang dan rumahnya sudah tidak terawat, sudah tidak ditempati. Kalau dari kalender yang kita temukan di atas, kalender tahun 2003 masih terpampang di tembok. Kemungkinan rumah ini memang sudah sekitar 20 tahunan, sudah tidak banyak penghuninya, hanya berdua itu saja. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa pasokan listrik dan air, Tiko menadah air hujan untuk keperluan mandi dan memasak. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, Tiko memperoleh pendapatan sebagai satpam komplek. Saat ini Ibunda Tiko tengah menjalani perawatan di RSUD Durensawit. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Joko Widodo meresmikan tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 30,9 km. Jalan bebas hambatan tersebut merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo meresmikan tol Pekanbaru Padang, seksi Pekanbaru Bangkinang di Kampar Riau, Rabu 4 Januari 2023. Jalan sepanjang 30,9 km merupakan tol kedua di Provinsi Riau setelah tol Pekanbaru Dumai beroperasi pada tahun 2020. Tol Pekanbaru Bangkinang merupakan bagian dari ruas tol Trans Sumatera yang akan berlanjut ke Padang, Sumatera Barat dengan progres pengerjaan sepanjang 254 km. Jalan tol diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Sumatera. Kalau dulu Pekanbaru Bangkinang berapa jam? 1,5 jam. 1,5 jam. Sekarang saya cek, saya kesini 23 menit. Artinya ada kecepatan. Kalau ada kecepatan, ada mobilitas yang tinggi, artinya apa? Daya saing akan lebih meningkat. Sebelumnya, dalam kunjungan kerjanya, Presiden juga menyempatkan mendatangi pasar wisata di Kecamatan 50 Riau. Kehadiran Presiden disambut antusias masyarakat saat bertemu pedagang di sejumlah kios dan berbelanja pakaian. Sembako kayaknya ini. Terima kasih ya Pak Jokowi, alhamdulillah. Semoga berkah buat Bapak Jokowi, sehat selalu. Pada kesempatan ini, Presiden turut membagi-bagikan kaos, sembako, serta bersuah foto dengan masyarakat. Ahmad Tison melaporkan dari Pekanbaru, Riau.
Di informasi lainnya pemirsa, jelang semifinal Piala AFF 2022 kontra Vietnam, skuad Garuda menggelar latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu sore. Ya, pelatih Sintayong menyoroti kinerja anak asuhnya yang banyak membuang peluang gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski sempat tertunda karena hujan deras mengguyur kota Jakarta, namun sesi latihan perdana skuad Garuda di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu sore kembali digelar. Latihan ini diperuntukkan sebagai persiapan menghadapi Vietnam. Sintayong mengaku siap dalam pertandingan semifinal leg pertama kontra Vietnam pada Jumat mendatang. Namun, dirinya menyoroti kinerja anak asuhnya yang dalam beberapa pertandingan terakhir banyak membuang peluang sehingga gagal terjadi gol bagi timnas Indonesia. 지금 훈련 나오기 전에도 그 문제에 대해서 우리 선수들이랑 같이 다 영상을 보고 앞으로 우리가 좀 더 어떻게 해야 된다는 것을 서로 선수들과 얘기도 했고 이미 지나간 얘기고 이제는 다가온 우리가 준결승부터는 좋은 기회가 왔을 때는 넣어줘야 된다. 이제는 그런 찬스가 많이 오지도 않을 뿐더러 한두 골 차이로 승부와 모든 승부가 한두 골 차이로 갈라지기 때문에 이제는 왔을 때는 더 많은 집중을 가지고 결정을 해줘야 된다. 이런 얘기하고 나왔다고. Kiper utama timnas Indonesia, Nadeo Argawinata yang sebelumnya harus diganti lantaran cedera saat skuad Garuda menang kontra Filipina, terlihat mengikuti sesi latihan. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, menjelang pemakamannya, ribuan orang memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Paus Emeritus Benedictus XVI di Basilika Santo Petrus. Informasi tersebut kami rangkai dengan berita lainnya dari mancanegara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana. Dan saya Utri Farza pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ribuan orang memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Paus Emeritus Benedictus XVI di Basilika Santo Petrus. Menurut pihak Vatikan, sejak Senin hingga Rabu tengah hari waktu setempat, hampir 160.000 orang telah melewati Basilika. Paus Fransiskus akan memimpin pemakaman mendiang Paus Jerman itu. Ini sebuah acara yang menarik perhatian para kepala negara dan keluarga kerajaan, meski Paus Benedictus sendiri meminta kesederhanaan. Dan upaya Vatikan menjaga agar pemakaman Vatikan pertama bagi seorang Paus Emeritus di zaman modern tetap sederhana. Sementara, ratusan pekerja mempersiapkan lapangan Santo Petrus untuk pemakaman Paus Benedictus XVI. Setidaknya, 1.000 petugas polisi dikerahkan di sekitar lokasi pemakaman. Lebih dari 60.000 orang diperkirakan akan menghadiri pemakaman. Paus Emeritus Benedictus adalah uskup Roma, pemimpin negara kota Vatikan dan Gereja Katolik Roma, termasuk Gereja Katolik Timur dalam komuni Tahta Suci. Ia mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai paus pada 28 Februari 2013 karena alasan kesehatan. Kepausan Emeritus Benedictus XVI dilanjutkan Paus Fransiskus hingga sekarang. Penduduk California Utara bersiap menghadapi badai dahsyat setelah banjir menerjang wilayah ini pada akhir tahun 2022 yang mengakibatkan 1 orang tewas. Sebuah fenomena cuaca yang dikenal sebagai sungai atmosfer akan membawa curah hujan sedang hingga lebat dan angin kencang. Perakiraan Layanan Cuaca Nasional memperingatkan badai dapat menyebabkan banjir yang meluas dan pemadaman listrik. Warga pun bersiap menghadapi badai dengan menambah karung pasir untuk melindungi rumah mereka.